Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maka Nabi mengatakan apa? Ma'a kiramin bararah. Nanti dia dikumpulkan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Orang yang mengaji susah, bahwa alaihi syah, terbaca-baca dia, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala karena susah, yang kedua karena belajar. Nah, orang terbaca-baca Quran dapat 2 pahala. Jadi diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin tentang orang yang diminta ilmu pengetahuan kemudian tidak tahu, maka dia hendak menyampaikan saya tidak tahu. Kemudian poin yang ketiga apa lagi? Babu at-tahab bainan nas, bab saling mencintai kepada sesama manusia. Jadi setelah kita belajar, setelah kita berilmu, apa lagi? Kita hendaklah berhubungan baik dengan manusia. Jadi kita duduk bersama ini, saling bertemu, ini merupakan kebutuhan ruh kita. Kalau lama tak ketemu, kayaknya rindu kita, kan gitu ya? Lama tak jumpa, kemana saja ini? Jadi bertemu dengan orang ini adalah kebutuhan ruh. Jadi oleh karena itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, babu at-tahab bainan nas, bab tentang saling mencintai kepada sesama manusia. حدثنا إسماعيل بن ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده demi jiwaku di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tuslimu, taklah masuk kalian ke surga sebelum kalian masuk ke dalam Islam. Jadi keislaman itu menghantarkan kepada surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati hingga kalian sudah menjadi orang yang menyerahkan kepada Allah. Wala tuslimu hatta tahabbu, dan belum dianggap keislamanmu sehingga kalian saling mencintai. Masih bulan benci bulan benci sebulan, itu belum dianggap keislamannya. Karena orang yang Islam itu orang yang saling mencintai. Apa tanda Islam? Saling mencintai. Saudara kah, orang kampung kah, tetangga kah, harus ada saling mencintai. Kalau hilang mencintai, seakan-akan hilang keislamannya. Karena Islam datang dengan membawa panji-panji kasih sayang. Jangankan kepada manusia, kucing saja harus cinta kita, tidak boleh. Orang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Apa yang dia kerjakan? Dikurung kucing itu sampai dia meninggal. Kenapa? Karena dia tidak makan gara-gara dia kurung. Padahal kalau dia ada di jalan-jalan bisa makan dia, tapi dikurungnya kucing, maka dia masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kita kan kadang-kadang sering kasih anak kupu-kupu disobek-sobek kan, anak kecil kasih kupu dia sobek-sobek sama anak kita, itu rahmatan tak? Kata kupu-kupu ayahnya sama aja dengan anaknya, ya. Jadi sifat sayang itu dirasakan oleh semua makhluk. Jadi belumlah dianggap keislamanmu sebelum kamu saling mencintai. Bagaimana ungkapan kasih sayang itu? Wa afshus salama tahabu, hendaklah kamu menebarkan salam, maka akan menebarkan kasih sayang. Assalamualaikum. Insyaallah. Jadi salam itu kasih sayang. Maka oleh karena itu jangan segan-segan berikan salam kepada siapapun. Salim man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kau kenal berikan salam, kepada orang yang kau tak kenal juga berikan salam. Kadang-kadang di kampung, Assalamualaikum, siapa kau kasih salam? Kita tak kenal sama dia tu. Seakan-akan salam itu kepada yang kenal saja. Kalau tidak kenal, tak kenal saya. Untuk apa kita salam? Kan tidak kenal kita. Nabi bilang, salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Berikan salam kepada yang kau kenal, kepada yang tidak kau kenal. Kalau yang kau kenal,
memperkuat kenalan. Kepada yang tak kau kenal, membuka pintu kenalan. Insyaallah, kenalan. Kita indah juga kalau banyak kenalan kan. Kita di mana-mana ada teman, ada saudara, ada orang yang mendoakan kita. Walaupun mereka tak bantu secara material, tapi mereka bantu secara spiritual. Mereka mendoakan kita. Itu luar biasa. Kalau yang lain-lain Allah yang beri, tapi doanya yang luar biasa. Maka kalau minta pada orang apa minta? Minta doa. Minta doa. Pak, doakan saya. Nah, kenapa? Karena doanya sangat besar harganya. Mungkin dia bilang, ya Allah berikan bapak ini satu mobil. Nah kan, berapa harganya itu kan? Oh, jadi didoakan kita dapat mobil. Padahal kalau diberi paling 1.000, ini tak mobil diminta sama Allah. Biarlah Allah yang beri, hamba yang doakan kita. Maka oleh karena itu kalau ketemu orang, Pak doakan saya ya. Doakan saya ya. Jadi itulah oleh-oleh yang terbaik daripada orang lain apa? Orang mendoakan kita saat kita tidak sadar bahwa kita sedang didoakan orang, patutlah mudah. Kenapa? Mungkin ada 1 orang, mungkin 2 orang, mungkin 10 orang mendoakan kita. Ya Allah, patutlah mudah hidup ini. Kita tidak sadar kemudahan kita berkat doa sama orang tua kita, doa sama mertua kita, doa semua. Masya Allah, hidup kita berkat doa-doa orang lain. Itu luar biasa. Ya. Tapi kalau kita saling benci pada orang lain, mana ada didoakan? Enggak kan? Jadi oleh karena itu, ya, wala tuslimu hatta tahabu. Belumlah keislamanmu sempurna sebelum kamu saling menyayangi, saling mencintai. Afshus salama, hendaklah kamu sebar dan tebarkan salam. Niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Wa iyyakum wal baghdha, janganlah sekali-kali kamu membenci. Karena membenci akan menghadirkan penyakit hati. Kita benci orang, siapa yang sakit? Kita yang sakit. Naik darah kah? Pokoknya macam-macam. Jadi orang lain yang kita benci, kita yang musibah. Hah? Orang itu tidak tahu kalau kita benci sama dia tidak sadar. Tapi kita ketemu dia marah dia, naik darah kita, naik. Drop nanti. Maka jangan. Kalau kita ingin sehat, lapangkan dada. Kenapa Pak? Ya, kalau lapang luas kan enak, jalan enak kan gitu. Lapangkan dada. Berikan mudah maaf kepada orang. Kenapa? Agar tak tersangkut dendam dalam hati. Kalau tersangkut dendam tidak enak. Ketemu ada dia situ, nak jadi nanti ada lagi yang lain, akhirnya pulang ke rumah. Jadi jangan itu harus dihindari. Jadi Allah Nabi mengatakan apa? Iyyakum wal baghdha, hindarilah engkau sifat kebencian, kemarahan. Fa innaha haliqah, karena amarah itu dapat mencukur. Mencukur apa? La aqulukum tahliqu sya'ar, bukan mencukur rambut kata Nabi, walakin tahliqu ad-din, tapi mencukur agama, pahalanya. Salat kita dicukur pahalanya, puasa kita hilang pahalanya, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi oleh karena itu kita bermodalkan kasih sayang, modal yang terhebat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hidup kita ini kepada semua orang itu kita mencintai, ada orang yang benci kepada kita sayang sama dia. Ada orang pada benci Nabi, ada, tapi Nabi sayang sama orang. Ya? Nabi minta hidayah, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kepada umatku yang melemparkan aku dari Allah. Ya Allah, berikan petunjuk kepadanya. Sungguh mereka tidak mengetahui siapa saya. Jadi ini yang luar biasa. Jadi Nabi SAW luar biasa akhlaknya. Maka Nabi hatinya bersih, jernih, sehat. Kapan Nabi sakit? Jarang Nabi sakit. Kecuali ketika di ujung kehidupan beliau. Kenapa? Karena bersih jiwanya. Kalau sehat jiwa kita, sehat pula raga kita.
karena kesehatan jiwa akan menghantarkan kepada kesehatan raga. Kita Bro ini sehat ya? Nah itu teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala konsepnya ya, hatta tuslimu, kemudian hatta tahabbu ya, kemudian afshus salam, kemudian iyyakum wal baghdha, hindarilah sifat kebencian, kemarahan ya, ketidaksenangan, jadikan kita orang yang senang kepada orang lain ya, hilangkan hal-hal yang tidak menyenangkan, senangilah orang. Kalaupun ada perbuatan yang tidak menyenangi kita, perbuatannya yang kita tidak senang, bukan orangnya. Nah, jangan marah kepada orang, tapi marah kepada perbuatan. Apa maknanya? Nah, marilah kita ajak dia untuk berubah perbuatannya sehingga dia menjadi orang-orang yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahmati Allah, inilah kalimat tahabbu, saling mencintai sesama manusia. Kemudian jemaah rahmati Allah, bab al-ulfah, bab ulfah, kelembutan. Alif itu lembut ya. Allafa baina qulubihim, Allah menyatukan hati mereka. Allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi dulu kalian wahai Aus dan Khazraj saling membenci, kemudian Allah satukan hati kalian. Ke apa dampaknya? Dengan itu kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dulu lama saling membenci. Aus bertemu dengan Khazraj itu musuh yang luar biasa. Tapi musuh permusuhan itu dibalik oleh Allah menjadi bersaudara. Ya, seakan-akan mereka seibu sebab, masya Allah. Mereka ingat masa lalu, ya Allah, dulu kita kenapa ya? Alhamdulillah sekarang ya. Senang mereka. Jadi dulu masa sebelum datang Nabi itu mereka kalau jalan nggak berani satu orang, 2, 3 orang. Kenapa? Karena bertemu dengan musuhnya Khazraj. Orang Khazraj juga begitu. Tapi datang Nabi bersatukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. Ingatlah nikmat Allah ya, ketika dahulu kalian pernah menjadi permusuhan. Jadi rupanya persaudaraan itu adalah nikmat ya, dan permusuhan itu adalah laknat. Maka Allah satukan hati mereka. Kita nggak ngomong sama istri 3 hari aja sudah gimana rasanya? Nasi nggak jelas, kan? Baru 3 hari itu. Nah, bagaimana orang yang demikian lamanya? Kita dengan ayah kita tidak enak saja, pulang ke rumah jadi nggak nyaman, betul ya? Nggak nyaman. Gimana saya nggak nyaman? Nah, jadi peras. Jadi makanya manusia ini ada hati yang sangat sensitif, Maka kalau ketemu minimal kita basa-basi, Assalamualaikum, bagaimana? Untuk apa? Agar tidak dibisi setan. Dia marah dan kamu nggak ngomong dia. Kenapa? Karena hati kita ini sangat sensitif. Kalau nggak ngomong, kok marah kan bisa nggak ngomong? Nah, jadi maka oleh karena itu ketika setan membisikkan kita datang kepada saudara kita jabat tangan. Oh, nggak marah kok, masya Allah, kami baik kok. Jadi itulah yang dirahmati Allah. Syaitan senang menghadirkan permusuhan, Allah menghadirkan persaudaraan. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana rindunya orang satu dengan yang lain, orang-orang yang beriman kerinduannya bertemu dan sebagainya. Haddatsana Ahmad bin Asim qala haddatsana Sa'id bin Nufair qala haddatsani ibn Wahab an Haywah bi Shuraih an Darij an Isa bin Hilal as-Salafi عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح المؤمنين لا يلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. Sesungguhnya orang yang beriman itu sungguh ruhnya bertemu dalam jarak 1 hari, bertemu kerinduan. Walaupun mungkin badan kita tak bertemu, tapi ruh kita bertemu. Mereka berbicara,
berdiskusi, mereka berkomunikasi. Jadi oleh karena itu ada kerinduan. Maka teman-teman kita yang jauh, mereka bertemu. Apa mereka? Roh kita bertemu. Selama hati kita baik dengan dia, ya kan? Hubungan kita baik dengan dia, maka roh itu akan bertemu. Nah, bayangkan, karena alam roh tak sama dengan alam jasad. Alam roh mudah. Nah, kapan juga susah? Kalau sudah ada jasad, perlu kendaraan. Nah, tapi kalau alam roh kan mudah saja. Nah, mereka bertemu roh orang beriman ini. Wa ma'ah padahal yang satu tak melihat temannya, tapi rohnya bisa datang. Jadi oleh karena itu hadirkan hati kita, jangan kotori hati kita agar dia bertemu dengan rindunya. Satu dengan yang lain dapat berkomunikasi dengan kerinduan, maka kita hindari daripada hal-hal yang mengotori hati. Kadang-kadang kalau sudah timbul rasa benci itu apapun tidak enak, itu harus kita hilang. Makanya idza iltaqa musliman, bila dua orang musliman bertemu, fatasafa, dia berjabat tangan. Apa? Gugur dosa-dosa. Jadi itu masalah Allah, hadirkan sifat-sifat itu agar hidup kita ini merasa nikmat yang luar biasa. Hadis berikutnya ada masalah Allah. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن إبراهيم عن ميسر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, beliau memberikan 3 konsep. Apa konsep? An-ni'am tuhsa, war-rahim tuqta, wa lam nara mithla taqarubul qulub. Nikmat yang terkufuri. Nikmat ada tapi kita tidak pernah mensyukurinya. Itu satu bala. Nikmat yang terkufuri. Satu rahim yang terputus. Jadi rahimnya yang tak bersambung. Saudara, seibu, seayah, sekampung, terputus. Gimana? Terputus. Ketemu tidak ngomong. Kalau berhadapan belok kiri satu belok kanan. Bagaimana rasanya? Tidak enak kali rasanya. Bukan hanya tidak enak, tidak enak kali. Ya, kenapa enggak situ? Alah, mungkin ada dia situ. Masya Allah. Jadi warahim tuqta, rahim yang terputus. Rahim yang terputus. Itu musibah. Ya. Walam nara bisa taqarrul qulub, dan kami tak melihat betapa indahnya hati yang berdekatan. Jadi kalau tadi hati yang berpisah, tapi kami tak melihat betapa indahnya hati yang berdekatan. Pak, mau ke sana. Oh, salam saya ke fulan ya. Padahal sudah lama tak bertemu, sudah lama tak lihat wajahnya, tapi hatinya masih rindu. Salam saya untuk dia ya. Masya Allah, masih tersambung salamnya. Alhamdulillah sekarang sudah ada komunikasi kan. Dulu kita sering bertemu dengan seseorang yang pulang kampung untuk menyampaikan apa? Pak, salam saya ke fulan ya. Masya Allah. Jadi oleh karena itu Allah, betapa hati ini menghadirkan persaudaraan, dan betapa tidak indahnya orang yang menghadirkan kebencian. Jadi oleh karena itu al-ulfah, jadi rasa menyatu hati walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau jauh secara jarak, oke, tidak apa-apa. Nah, karena semakin jauh semakin rindu. Tetapi yang penting dekat di hati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.